Nah ini sebuah modal yang orang nggak banyak tahu. Orang taunya kalau modal duit. Ternyata follower atau dikenal itu juga modal. Banyak omongan makro influencer itu sesuatu, tapi mikro influencer ini hidden gem. Nah, dari sudut pandang Mas Yudis gimana? Bener, kalau gua kan orang menilainya ada di atas nih. Ngelawan yang kecil-kecil ini malah berat banget jujur. Perpindahan ini nggak gampang bagi aku. Sudah 8 tahun di konten panjang, durasinya let's say dulu 10 menit minimum dan horizontal, sekarang harus vertikal dan pendek. Iya. Itu belajar banget bro, beda banget, semuanya berbeda. Gila ya. Semuanya berbeda. Gue pernah down karena gue ngerasa kok konten gue terlalu random. Founders Theory. Hi folks, the one and only Mas Yudis. Mas Thank Yudis you. Ardana ini dulu pesulap ya Mas ya? Iya betul. Tapi udah lama banget tuh ya? Sulap tuh awalnya gue hobi, startnya dari 2005. Ya. Fokus. Sebenarnya kalau suka nonton dari kecil, cuman mulai belajar ngulik dari 2005. Terus sampai let's say 2017-2018 nih. Itu udah mulai ngonten dari 2005 enggak? Enggak, ngonten 2016 awal. Jadi 2016 itu langsung memang pas mulai konten langsung full jadi content creator? Enggak bro, jadi gini, gue tuh buat YouTube sebenarnya buat membesarkan market show sulap gue justru, gitu. Jadi kan gini, gue di daerah, gue tuh asalnya dari Bali, tinggalnya di Bali, domisili di Bali. Terus kalau di Bali itu, lu pasti sering lah ke kafe-kafe gitu. Ada orang-orang musisi gitu ya, mereka main band atau akustikan gitu. Lu percaya nggak itu sebenarnya bayarannya terlalu rendah kalau di daerah, ya kan? Karena industri ini ada di Jakarta, termasuk juga sulap. Nah itu yang gue rasain, gue jalan sekian tahun, setiap perform dibayarnya sedikit. Sedangkan teman-teman gue yang di Jakarta itu nilainya bisa 20 kali, 30 kali. Bahkan kalau yang top tiernya itu bisa mungkin 60 kali, 80 kali kita. 2005-an itu kalau sekali show sulap bayarannya berapa Mas? Let's say 500 ribu sampai 1 juta. 500 ribu lah. Mungkin 2010-an baru masuk ke 1 jutaan. Itu udah proper show tuh ya? Ya, Tapi 500 ribu udah? Iya bener. Murah banget. Sedangkan kalau orang udah jebol TV gitu ya. Startingnya dari 25 juta ke atas. Sampai 100 waktu itu. Tapi itu di Jakarta. Betul. Jadi Mas mau bikin buat sesama pesulap di Bali atau di daerah-daerah supaya marketnya ada gitu ya? Nah ini sebuah modal yang orang nggak banyak tahu. Orang taunya kalau modal duit. Ternyata follower atau dikenal itu juga modal. Semakin terkenal harganya bisa makin tinggi. Ya apalagi demandnya tinggi gitu kan. Nah YouTube itu dibuat, sebenarnya YouTube gue dibuat supaya orang kenal gue dan bisa jual dengan harga lebih tinggi. Ya. Tapi siapa yang nyangka sampai YouTube-nya sekarang 22 juta, TikTok-nya 4 juta lebih, Instagram 1 juta lebih, gila. Kita tuh ngelihat pengaruh itu dari 22 juta lebih subscriber dan Mas Yudis ini tahun ke-9 konten ya? Bener, lumayan OG gue kalau di YouTube. Serem. Ini udah satu letting sama Chandra Liao dan kawan-kawan lah gitu ya? Sebenarnya enggak, mereka lebih senior 1 tahun. Di atas gue, 1-2 tahun dah. Mereka lebih dulu, mereka senior. Tapi beda dikit lah Mas itu. Jadi idola gue tuh ya mereka dulu awal-awal mulai. Yang menarik hari ini adalah Mas Yudis nih dari Bali memang ke Jakarta buat konten Mas ya? Iya bener. Pertanyaanku adalah kalau dari Bali ke Jakarta tuh konten apa bedanya Mas? Maksudnya emang ngunjungin tempat-tempat tertentu di Jakarta gitu? Iya, jadi kali ini tuh memang gue ke Jakarta lagi full trip buat konten. Nah bedanya adalah industrinya beda banget. Jadi gini, kalau di Bali gue nggak bisa ketemu lo, nggak bisa collab sama lo. Nah itu satu, jadi people-nya beda. Di sini banyak banget teman-teman kreator lain, YouTuber, TikToker, artis tuh banyak di sini. Terus kedua opportunity kalau gue mau ketemu brand. Jadi nggak setiap kali ke Jakarta tuh nggak full konten 100%. Bisa juga gue cuman visit atau istilahnya kayak silaturahmi gitu kan. Ngunjungin kenalan-kenalan. Nah itu kan semuanya di sini. Office-office besar, tower-tower building semuanya ada di sini bro. Brand-brand itu head office-nya pasti di Jakarta. Agensi-agensi semua di sini. Gitu. Kalau di Bali kan mostly pariwisata. Jadi yang industri kreatif itu kurang lah. Jadi harus kesini-sini gitu. Bolak-balik lah. Ya harus effort sedikit. Menarik, sedikit ya. Tapi ini kalau dilihat belakang layar, konten creator yang nemeninnya ada 4 orang nih. Ya kan teman, ada kameramen, ada produser ya. Hebat. Mas Yudis, aku punya pertanyaan yang agak penasaran. Ngelihat caranya Om Deddy buat masuk dan aku sebutnya apa kalau di bisnis akuisisi gitu ya, akuisisi konten kreator lain. Itu menurut Mas Yudis sesuatu yang bakal membantu buat industri
YouTube ke depan atau gimana? Atau Mas Yudi sendiri jangan-jangan ngelakuin? Ini pertanyaan jebakan nih kayaknya nanti aku Nggak dimarahin ada. sama Di sini nggak ada jebakan. sama Om Deddy ya. Ya itu kan kalau aku lihat ini kacamata aku aja ya. Ya, ya. Mungkin ya strategi bisnis beliau aja sih. Tapi itu akan ngerubah landscape YouTube gak sih? Bisa jadi ya. Karena sekarang kan kita lihat permainan YouTube ini udah nggak seperti zaman dulu gue mulai itu 2016 kan benar-benar individual ya. Kayak YouTuber tuh kan tagline-nya masih broadcast yourself waktu itu. Jadi kayak orang yang di rumah gitu, introvert, makanya mayority kan introvert. Iya, bener. Mereka di rumah, di kamar, nyalakan kamera sendirian, record, upload. Kalau sekarang kan udah enggak bro, udah industrinya udah nih konglomerat konten, ya kan, politikus konten, brand-brand semua punya konten creator mereka masing-masing ya. Persaingannya luar biasa. Kalau dibilang bisa bikin maju, ya mungkin iya jawabannya. Soalnya kalau dari sudut pandang aku pribadi nih ya, aku ngelihat agak miris ketika pemain-pemain TV, orang-orang yang hebat udah di TV terus masuk ke YouTube. Ya. Nah aku ngerasa kayak, ya dulu konten YouTube tuh lucu-lucu, Ya, kreatif-kreatif dah. Betul. Nah pas udah masuk orang TV bukan yang nggak jadi lucu, lucu juga tapi lucunya style TV. Jadi Ya, kayak, ya, wah ini kayak paham. berasa nonton. Artisnya dia lagi, Pak Im Wong lagi. Iya paham gue. Mas Andre Taulani. Bener. Keren sih, cuman maksudnya itu bukan YouTube maksudnya, itu style yang berbeda. Iya, iya. Nah terus bener-bener style TV lagi di bawah jebret udah kayak tinggal posting potongan konten doang gitu. Nah terus pas Om Deddy ngelakuin itu dengan segala macam plus minusnya, tapi yang aku lihat adalah itu ngebantu buat konten creator YouTube kan dulu misalnya bergantung cuma dari AdSense. Nah dengan masuk ke ekosistem kan dibantu mungkin brand placementnya dicariin, ininya dirapiin dan segala macam. Jadi seenggaknya mungkin lebih survive walaupun ini plus minus gitu ya. Ya minusnya mungkin kalau aku dari sudut pandang itu kan agak sayang gitu ya akun di akuisisi gitu kan. Iya. Mas Yudis pernah ditawarin? Atau Mas Yudis belum, yang nawarin? Mas Yudis gede soalnya. belum pernah ditawarin. Tapi Mas Yudis kepikiran gak ngelakuin hal yang sama? Kepikiran banget. Nah apa yang menyetop atau belum membuat ini jadi start? Kekuatan sendiri ya. Jadi kan seperti yang tadi lu bilang kita harus bisa jualin mereka, kita harus bisa Iya, manage iya. mereka. Nah itu yang gue rasa gue belum siap. Nanti kalau udah siap itu harusnya salah satu langkah bagus. Oh menarik. Kalau gitu kita Ya. bisa kolaborasi sebenarnya Mas. Boleh. Bener. Kalau brand-brand itu kita bisa bantu cari. Oke. Cuman yang kita gak ngerti adalah know how YouTube-nya. Orang itu YouTube aja kecil banget. Oke. Nah ini kalau ini YouTuber ya mungkin kalau 22 juta itu top 10 kali Mas ya? Belum. Kalau 22 juta? jadi gini, kalau buat lihat YouTube itu gua ngelihatnya kebagi 3. Lu bisa lihat by amount of subscribers. Oke. Gua hari ini nomor 12. Oke. Ya, belum top Gila. 10 loh. Tapi 12 se-Indonesia. Dan itu dipotong TV ya? TV kan? Enggak, itu include. Ya maksudnya itu karena ada Oh, TV oke. masuk Ya, gitu ya, kan. ya, Kalau nggak benar. ada TV benar-benar content creator beda Ya, tuh. jadi satu by subscribers gue nomor 12. Nanti lu bisa lihat by Watch time. view. Oh iya iya. Total views itu gue nomor 15 di Indonesia. Dan by engagement. Kalau by engagement itu terus fluktuatif, akan berubah cepat sekali karena ada orang yang tiba-tiba viral besoknya hilang. Nah, jadi dia sangat fluktuatif. Tapi gue masih ada di top 50 kalau di engagement Menarik. gitu. Jadi yang lu bahas tadi sedikit ya. Jadi itu nggak bisa dihindari sebenarnya bro. Ya. Memang betul. Sama gue dan teman-teman semua ngerasain kayak ya ekosistem YouTube tuh berubah terus. Ya. Cuman ya nggak bisa dihindari kan. Ya. Itu kita sebenarnya lihat dari 2017 gamers masuk ya kencang sekali waktu itu deras. Salah satunya kayak adalah Justin Ya, Limit. ya. Ya banyak yang ngomongin tapi buktinya dia jalan terus kan sampai sekarang. Lalu 2018 itu adalah era artis-artis TV masuk YouTube. 2018 Ya itu berbondong-bondong artis TV masuk. Nah disitulah kekacauan mulai rame ya kan perdebatan. Tapi kan nggak bisa dihindari. Iya. Nah di 2019 itu lebih rame lagi. Politikus, konglomerat, brand-brand semua masuk. Sampai hari ini kan. Iya. Jadi ya kalau dibilang ya plus minus kayak kata lu tadi. Tapi yang sulit buat orang itu adalah konten kreator lama yang udah zaman angkatan 8-9 tahun yang lalu yang masih survive, exist dan terus growth sampai hari ini. Iya. Itu maksudnya itu Mas Yudis ini different breed. Maksudnya perlu untuk konten kreator itu jadi denger share dari Mas Yudis supaya mereka juga bisa tetap survive dan relevan. Karena mungkin buat Mas Yudis ibarat kata nih ya tiduran sebulan juga masih duit masih masuk gitu kan. Betul kalau sebulan, tapi kalau tidur lebih dari 1 bulan stop kita. Gawat. Tapi kalau konten creator lain mungkin waduh mungkin dia ngandelin kontennya itu buat hidup dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Nah, kadang-kadang juga buat brand itu sekarang banyak omongan makro influencer itu sesuatu.
Tapi micro influencer ini hidden gem. Betul. Nah, dari sudut pandang Mas Yudis gimana? Bener, kalau gua kan orang menilainya ada di atas nih. Ya. Itu ngelawan yang kecil-kecil ini malah berat banget jujur. Ibarat kata secara di gua. bisnis nih ya. Iya, karena misal nih sebenarnya ada pie gede nih, tapi dibaginya ke yang kecil-kecil banyak gitu. Iya, iya. Ya sebenarnya kalau di gua itu sebuah tantangan lah, kompetisinya luas banget. Ya. Bener. Karena ibarat kata kalau dari sudut pandang brand mungkin daripada bayar satu makro 100 juta, Iya. udahlah bayar 10 mikro 10 juta 10 juta Bener, gitu. Kayaknya bener. efeknya lebih Ya, berriak gitu ya. bener, tapi itu bisa diakalin nanti dengan cara jualannya. Kita bisnisnya, kita bikin pricingnya banyak tier. Nah kalau gue selalu jual based on kesulitannya. Jadi siapapun brand yang masuk, kita nggak mau ngomongin nominal, tapi apa SOW-nya. Oh menarik. Gitu. Jadi misalkan nih ada tawaran, Yudis mau nggak nih ada job harganya 200 juta let's say gitu ya. Tapi apa disuruhnya loncat dari tebing kagak mau gua, misalkan gitu. Iya, Itu iya, bahasa paham. sederhananya. Tapi kalau misalkan alah lu cuman megang doang nih 5 detik gitu. Ya udah ayo gitu. Jadi kita lihat itu based on kesulitannya bukan dari angkanya. Meskipun kita punya patokan rate gitu ya. Ya. Mas Yudis boleh gak ceritain salah satu sukses story yang Mas Yudis ingat bahwa brand jadi naik terus dia efek penjualannya signifikan atau dia popularitas signifikan, pernah inget apa kasus? Oh apa ya, sebenarnya gue jalan terus ya jadi lupa gue. Iya. Atau satu yang paling disukain lah, memorable. Mungkin ada satu yang menarik ya. Ya. Jadi gue pegang kabel, brand kabel. Jadi Brand ada kabel. iya betul. Jadi orang nggak pernah lihat itu. Brand Bahkan apa, di Mas? sosial media itu, di-mention. Iya nggak apa-apa. Namanya brand kabel Kitani. Kita nih. Ya jadi kabel tuh kan orang jarang notice gitu ya. Sekarang kalau gue tanya, lu di rumah lu kabelnya merek apa? Nggak tahu lah. Nggak tahu ya kan. Ya Iya, iya. itu yang orang nggak tahu. Nah ini ada sebuah challenge dari brand tersebut. Sebenarnya pabriknya ada di Purwokerto. Pemain kabel sebenarnya ternyata ada banyak. Ini lokal. Iya lokal. Kabel. Bukan impor dari Bukan, China. 100% di Indonesia. Ih keren ya. Jadi gue meeting, ketemu dengan ownernya, kemudian beliau tertarik, kita jalan, sekian jumlahnya ada banyak lah, sekian video lah gitu. Kita jalan-jalan, akhirnya dapat reportnya ternyata salesnya naik, terus bahkan katanya sekarang yang tertinggi di online. Percaya nggak lu bro? Orang tuh beli kabel online tiap hari bisa sampai puluhan juta loh. Kabel? Iya, gue aja bingung. Hah serius? Ini dia bilang, iya kita main di TikTok ada, pokoknya di e-commerce semuanya ada. Iya, ada ini tuh buktinya kalau Iya, kita iya, cek iya. terjual sekian. Gue aja bingung, ya masa iya ya orang beli kabel. Sesulit itu barangnya gitu. Bener, Ya. Itu dan- kan B2B Mas ya. Kan beli kabel nggak mungkin kita yang beli kan, pasti tukang yang beli dong. Betul, makanya setelah pakai gue itu akhirnya dia pakai banyak influencer dan makin maju terus. Oh Nah menarik. dia mau menguasai market kabel secara online gitu. Ya. Nah kayak gitu, gue senang lah, misalnya ada impactnya. Nah, kenapa aku nanya ke situ? Karena aku mau bawa ke sini. Ketika datang brand placement dari sudut pandang content creator kayak Mas Yudis yang udah tahu lah seluk beluknya ini kalau gue bikin begini kontennya bisa naik, kalau konten begini nggak bisa naik. Mas Yudis sudah ngonten 9 tahun gitu. Subscriber 12 terbesar di Indonesia dengan konten yang jujur aja jarang kontroversi. Oh. Karena kalau kita ngomong kontroversi ya gampang naik. Ya tinggal cari aja berantem sama siapa nih kita nih. Bukan meremehkan kontroversi tapi memang itu sesuatu yang receh gitu ya. Dan nggak seru kalau kita ngelihat itu jadi apa? Opera sabun hidup gitu ya. Nah, cuman kan Mas Yudis memang konten itu yang seru-seru, sulapan, games-games, challenge-challenge dan segala macam. Udah tahu mana yang bakal works, mana yang enggak. Ketika brand masuk, biasanya kondisinya tuh gimana? Brand kasih brief, script, atau udah polosan aja deh. Mas Yudis, pokoknya kita brainstorming dulu nih, saya punya kabel. Gimana kayak caranya gitu? Itu lahir dari siapa Mas? Nah, ini seru nih, bagus pertanyaannya. Jadi sebenarnya ada dua-duanya jawabannya. Jadi yang dari pihak brand datang sudah bawa ide, ada juga yang mereka datang tanpa ide. Mereka akan lempar ke kita. Dua-duanya ada bro. Kalau yang datangnya dari brand, itu yang tadi sempat gue bilang, kita harus lihat dulu kerjaannya. Kalau cocok baru kita ambil. Jadi ada nih misalkan datang yang angkanya gede banget tapi bisa kita tolak. Gitu. Karena sangat-sangat kalau misalnya kita kerjain, gue yakin gue gak bakal bisa dapat views. Jadi daripada nantinya nggak enak kepada pihak mereka, kita terpaksa tolak. Bisa, pernah terjadi. Nah tapi yang lebih enak adalah yang mereka minta ide kita sebenarnya. Dan itu pun kalau bisa ya merekanya harus cair lah mau ngobrol. Nah kalau dari gue biasanya kasih mereka opsi ide. Ya. Jadi kalau kita datang satu seolah-olah maksa. Ya kalau kliennya suka, kalau enggak nanti dia kan aduh udah kadung deal lagi misalkan gitu kan. Tapi kalau kita berangkat biasanya kasih
beberapa opsi. Ini ada opsi ini, kita kasih latar belakang. Ya, kalau opsi ini begini ceritanya, ini latar belakangnya seperti ini, nanti storyline-nya kayak gini. Nanti dia akan pilih saya mau yang ini gitu. Iya. Oh menarik juga. Karena kan kadang-kadang brand juga butuh inputan itu dari content creator Iya. kan. Kadang-kadang kalau content creator cuman minta brief itu agak jadi dua-duanya minus menurut aku. Bener. Content creator yang gak dapet views, ibarat kata kelihatan banget ngiklan terus iklannya gagal gitu ya. Tapi brand juga gagal, kagak dapet views. Iya. Nah sedangkan kalau misalnya itu tadi ngobrol, Mas Yudis bikinin itu Mas Yudis yang crafting sendiri. Dulu iya, sekarang udah enggak. Sekarang udah dibantu tim. Karena kan kita udah makin lama tuh gue jadiin ini seolah-olah pekerjaan gitu bro. Kalau dulu kan berangkat dari iseng, dari hobi, dari kesenangan ya. Seolah-olah ya. Betul, kan kita berangkat dari sendiri lalu berdua, bertiga, nambah terus timnya. Nah sekarang dengan adanya teman-teman, setiap ada pekerjaan kita libatkan. Jadi mereka juga bisa kasih ide. Menarik. Ya Sekarang di beberapa tim berapa, case Mas? tertentu mereka akan dapat bonus lah istilahnya gitu. Sekarang tim di berapa? Sekarang ada 15. 15 hanya untuk ngurusin Yudis Mas ya. Yudis. Iya benar. Karena Keren. tiap hari bro produksinya kita. Iya. Tuh. Tiap hari ya? Ya dan kenapa harus sebanyak itu? Banyak banget teman-teman bilang kebanyakan gitu. Karena konten yang kita bikin butuh effort. Ya. Beda dengan kalau misalnya sendiri pakai tripod atau let's say apa ya Vlog-vlog main biasa lah games gitu gitu ya. ya kan dia bisa sendiri berdua aja cukup bertiga gitu. Tapi kita kan butuh set, butuh properti segala macam yang tiap hari berganti. Iya. Terus challenge juga kan ada talentnya butuh. Jadi makanya banyak. Bener-bener kelihatan inspirasinya itu dari Chandra Liao dan kawan-kawan ya. Enggak yang kalau juga lah. bikin konten itu niat. Aku mix enggak lah, jangan dibandingin sama Chandra jauh, nanti saya dihujat. jauh lah. Katanya maksudnya itu kadang-kadang content creator tuh nggak terlalu suka atau nggak terlalu serius buat bikin set dan segala macam. Jadi ngandelin sesuatu yang paling gampang, giveaway lah. Giveaway kan emang kagak salah ya, namanya giveaway itu menurut aku seru-seru aja, dari dulu juga kita giveaway seru-seru aja. Iya. Cuman kalau terlalu banyak, Iya betul. jadinya kayaknya agak berlebihan lah gitu. Sesuatu yang berlebihan kan nggak bagus. Iya. Yang menarik adalah kalau fenomena giveaway ini kan kemarin sampai jadi sorotan hampir semua YouTuber dan media lah. Ya Willy Salim, tapi bukan cuma Willy Salim, itu kan sebenarnya sebelum Willy Salim viral giveaway kan, dulu waktu aku tahu ya, Mas Arif Muhammad juga giveaway-nya parah-parah itu kan. Iya. Cuman nggak dapat hujatan waktu itu, malah dapat apresiasi karena dianggapnya kreatif dan segala macam. Tapi pas Willy Salim bikin ini memang agak plus minus. Plusnya adalah dia gimana pun bisa membuktikan diri beradaptasi dengan punya pengikut yang banyak. Nah minusnya orang ngerasa ini merusak generasi bangsa dan segala macam. Kalau dari sudut pandang Mas Yudis kayak gimana? Nah sebenarnya gue setuju sama yang lu bilang tadi. Jadi giveaway itu sebenarnya oke-oke aja ya. Jadi kan kita berbagi nggak salah. Tapi kalau misalnya kayak gue lakuin di momentum. Misal nih pencapaian 20 juta subscribers, gue bisa bagi-bagi. Ya. Atau hari-hari besar seperti Lebaran kita bagi THR atau Imlek gitu. Nah kasusnya itu karena menurut gue terlalu sering, terlalu banyak. Hampir di semua video selalu dia mengedepankan entah iPhone atau uang tunai. Dan itu hampir selalu begitu bro. Itu akhirnya orang kan kesel ngelihatnya gitu. Tapi ini tolong koreksi mas kalau saya salah. Tapi kayaknya sebelum Willy Salim, Atta Halilintar juga giveaway mulu ya. Mungkin dulu sempat ada eranya kali ya. Hampir mungkin kalau kita kulik banyak kali yang ngelakuin sebenarnya ya. Maksudnya yang soalnya aku tuh ngeliat waktu itu kan nonton kontennya kan. Tapi kok komennya selalu banyak banget dan sampai akhirnya komennya itu nggak pernah ada yang normal komenin si postingan itu. Iya. Komennya itu ya adalah komen giveaway-nya. Nanti tonton ya. Biasa di awal-awal gitu kan, nanti di menit kesekian kita bakal ada giveaway. Ya jadi orang nonton sampai full. Ya kan orang berusaha melakukan berbagai cara. Iya betul. Nah pertanyaannya adalah kalau dari sudut pandang brand, efektif gak kalau kita brand masuk misalnya ke content creator kayak Mas Yudis, Mas udah deh daripada ini kan pasti rame tuh kalau giveaway. Udah deh misalkan saya jualan handphone, udah Mas giveawayin handphone saya. Atau saya jualan kabel, giveawayin duit 2 juta. Itu sebenarnya efektif gak Mas? Nah plus minus. Kalau misalkan tujuannya cuma awareness aja, sangat bermanfaat jadinya kan makin banyak orang tahu intinya. Tapi kalau lu punya goal sendiri misalkan pinginnya ini berubah jadi transaksi gitu. Ya kurang efektif karena yang datang hanya karena mau hadiahnya bukan mau melakukan transaksi atau goals dari video itu gitu. Jadi plus minus. Tapi kan nggak salah kayak
non kreator nih ya, perusahaan gitu, orang jualan. Mereka juga ada tuh giveaway, berhadiah piring lah, berhadiah apa, kumpulin poin dan sebagainya. Sebenarnya kan itu strategi sebenarnya. Kalau dari Mas Yudi sendiri sekarang ngelihat content creator YouTube itu kira-kira 2-3 tahun lagi akan ke arah mana sih? Kalau terlalu jangka pendek, menurut saya belum kemana-mana sih, masih seperti ini aja. Nggak ada. Kalau kemarin kan pas Om Deddy bikin podcast yang sebenarnya udah dimulai sama Iyas Loren sama beberapa orang, tapi itu kan langsung ngerubah landscape tuh ya. Semua orang jadi bikin podcast. Terus mulai pakai durasi panjang. Nah kalau apakah gara-gara YouTube Shorts sekarang orang pada berlomba-lomba bikin durasi pendek di YouTube atau enggak juga? Justru gara-gara TikTok kalau itu. Tapi itu ngefek ke YouTube gak? Sangat. Pada akhirnya kan YouTube terpaksa membuat Shorts juga. Dan sangat berubah semua sekarang. Tapi Mas Yudi sendiri ngerasa YouTube Shorts itu efektif? Maksudnya cukup banyak paparan? Amat sangat. Jadi kita itu terakhir itu stuck di 13 juta subscribers. Itu di tahun? Mungkin hampir 2 tahun yang lalu. Jadi dalam 2 tahun terakhir itu melonjak ke 22 juta gara-gara Shorts. Gila, 9 juta hanya gara-gara Shorts. Betul. Jadi sekarang memang eranya ada di konten pendek vertikal. Gile. Kalau bisa under 3 minute. Under 3 menit. Jadi kan di TikTok juga bisa 10 menit sekarang. Tapi kan buat apa orang nonton vertikal 10 menit? Lebih baik di komputer, kan dia horizontal formatnya. Tapi kalau vertikal ya harus usahakan di bawah 3 menit. Gitu. Kalau bisa di bawah 1 menit malah. Lebih pendek lebih bagus. Ya nggak tentu sih, kan tiap orang punya format beda. Cuman TikTok kan pinginnya makin panjang nih. Makanya dia kasih kesempatan buat 10 menit. Tapi kurang efektif kalau menurut saya pribadi, lebih bagus tetap di bawah 3 atau 1 menit. Ya, ini dari pengalaman Mas Yudis langsung, memang inilah faktanya. Betul. Gitu ya. Saya justru orang yang sedang dan harus sangat belajar karena perpindahan ini nggak gampang bagi aku. Sudah 8 tahun di konten panjang, durasinya let's say dulu 10 menit minimum dan horizontal, sekarang harus vertikal dan pendek. Itu belajar banget bro, beda banget, semuanya berbeda. Gila ya. Semuanya berbeda. Jadi isi-isi kontennya harus padat, cepat, gambarnya juga rapi, rapat gitu, beda. Inilah menariknya, mungkin Mas Yudi juga bisa survive adaptasi gitu selain Mas Yudi sendirian, tapi karena disupport sama tim yang terus adaptasi juga ya. Ini percaya nggak percaya kan gue sebenarnya udah lumayan tua lah gitu ya bro. Kayak gue kan udah milenial atas lah gitu. Nah teman-teman di kantor itu semuanya Gen Z. Semuanya Gen Z. Nah ini plus minus. Plusnya mereka bisa kasih input secara kreatif. Minusnya ya paling secara manajerial, personalnya kan belum sedewasa kita, tapi secara kreatif mereka lebih tahu daripada gue. Ya, ini memang bedanya kalau Mas Yudi sih senior beneran. Kalau aku nih kelihatan senior. Padahal Gen Z, aku nih Gen Z mas. Iya. Aku lahir tahun 96 ini. Oke. Nah, jadi Gen Z paling akhir. Berarti lu bisa naik turun kontennya, masih aman. Kalau gue udah gak bisa bro, bener. Apalagi dengan pengalaman gue 8 tahun ngerjain konten panjang. Sekarang dihajar dengan konten pendek. Ya terbantu banget dengan adanya teman-teman. Mereka saya minta untuk ngasih, share dong kalau ada hal-hal baru yang trending. Insight-insight itu, ide-ide boleh share gitu. Akhirnya mereka bisa bantu. Tapi aku baru tahu loh, keren. Ini revivalnya itu terjadi gitu. Maksudnya biasanya orang viral, jebret, gede. Udah antara dia akan ya udah, maksudnya tetap relevan atau dia hilang. Tapi Mas Yudis viral gede, jebret, loncat lagi, itu maksudnya jarang terjadi mas. Enggak lah. Ini 2 tahun terakhir konten kreator lama, terus 2 tahun terakhir dapat 9 juta lagi gara-gara adaptasi cara baru, betul. Sesuatu yang susah itu. Maksudnya adalah supaya ditiru dan menjadi semangat buat entah pemilik bisnis ataupun sesama konten kreator buat kalaupun kita pemain lama bukan berarti masa kita udah habis. Ya kita aja yang harus adaptasi mungkin sedikit lebih susah daripada konten kreator yang baru, tapi selalu ada kesempatan. Iya betul. Nah kalau bisa kenapa gue tuh terus ambisius karena yang ini menurut gue aja ya, kita tuh harus ada di atas terus bro. Kalau di tengah atau di bawah tuh jadi konten kreator itu nggak kerasa. Gampangnya gini, kalau misalkan gue minta nih penonton sebutin 10 kreator middle atau bawah gitu yang kecil-kecil mikro di Amerika. Nggak bisa nyebutin dia. Iyalah. Tapi kalau gue tanya siapa artis terkenal di Amerika, dia bisa sebutin bro. Menarik. Siapa influencer top di Amerika, YouTuber, TikToker top di Amerika, mereka bisa sebutin. Tapi kalau coba sebutin yang mikro, nggak tahu bro. Nah jadi kalau mau sukses dan dikenal bertahan, apalagi dapat uang gitu. Betul. Kita harus ada di atas kalian. Harus number one lah. Iya, harus ada di atas segmennya. Iya. Harus number one di segmennya. Kalau kecil-kecil percuma. Iya.
Ini all in or nothing ya. Iya benar. Mas Yudis, aku nih cuman kepikiran doang nih dengan konsep penjajahan. Jadi begini, aku ngelihat konten kita tuh sering dijajah. Ketika aku nonton, aku suka mantauin trending kan, trending YouTube. Yang ngeselin adalah trending YouTube ini video luar yang didubbing gitu. Iya kan? Kan lihat di trending YouTube. Ya oke, kalau itu MV-nya BTS, Blackpink masih masuk akal lah. Ya. Tapi ini konten luar yang didubbing. Tapi aku lihat kayak, iya juga ya. Apalagi kalau konten anak-anak atau konten apa yang lucu-lucu anak-anak remaja, Gen Alpha gitu. Ya konten yang didubbing mah buat mereka sesuai mau mulutnya sesuai atau nggak sesuai mah. Ya udah itu seru, visualnya keren, ada bola-bola berwarna-warna, kumpulan kolam-kolam besar. Tapi kan aku mikir ya kayak, duh kesian banget gitu kita. Masa sekedar konten trending aja, konten luar yang didubbing gitu. Terus aku pikir ide bundle. Seenggaknya oke lah kalau kita nggak ngomong US. Tapi kalau misalnya kita ngomong Asia Tenggara aja. Kenapa nggak konten Mas Yudis yang kita dubbing ke Filipina, dubbing ke Malaysia, dubbing. Itu pernah kepikir atau udah pernah ngelakuin belum Mas? Sangat pernah terpikirkan. Jadi itu salah satu cara untuk grab market lebih besar, tentunya dengan hasil yang lebih besar, tentunya butuh modal bro. Buat ngedubbingnya? Buat ngelakuin semuanya, manajerialnya. Dubbing itu kan it's a small part lah, kayak lu hire satu orang dubber, Iya. dan itu bisa terjadi kan. Iya. Tapi manajemennya bro. Tapi kan cuman posting konten yang sama persis Mas. Betul, tapi kan kita harus bangun gini, dari office-nya, ada timnya. Kan gak bisa Yudi semua yang ngelakuin itu. Oh iya. Karena nanti itu dubbingnya kan efeknya ke banyak negara. Gitu loh. Kita harus punya kontekan orang yang di Jepang segala macam, di Korea. Lu mau dubbing kemana tuh harus ada orangnya di situ juga. Oh begitu ya? Nah kalau nggak nanti siapa yang handle itu? Tadi di bayangan aku tuh gini, Mas Yudis bikin konten. Terus ada dubber kan, dia bikin dubbing, ya udah. Misalkan dia dubbingin 1, 2, 3 bahasa, Inggris, apa-apa. Ya udah langsung di-upload dari sini lah. Cuman ngupload doang, cuma beda soundnya doang kan. Kalau uploadnya mungkin masih bisa ya. Tapi teknisnya nggak bisa deh kayaknya. Jadi misal nih, Mr. Beast. Iya. Dia punya dubber bahasa Indonesia. Iya. Itu orangnya semua di Indonesia. Biar Dan apa Mas ya? mungkin Maksudnya lebih cuma relate dubbing? pemilihan kata, pemilihan bahasa dan sebagainya. Kan beda ya. Kayak misalkan lu nih pergi lagi tour ke Eropa, terus di Eropa nih ada orang yang berbahasa Indonesia. Kan Iya. agak pelat, cadel-cadel gitu kan. Iya. Mungkin Nggak kalau enak kan? Indonesia kan bahasa khas yang kecil gitu. Betul. Tapi kalau kita ibarat kata Mas Yudis kita dubbing ke bahasa Inggris, bahasa Mandarin gitu. Sebenarnya aku yakin orang Indonesia yang bahasa Inggris jago, bahasa Mandarin jago udah banyak. Soalnya gini, Mas Yudis itu bisa survive, terus growth lagi di Indonesia dengan 22 juta pengikut. Itu kalau kita gedein ke luar negeri itu Iya. at least ya budaya Indonesia itu ke marketingin lewat Mas Yudis loh. Wah, Iya kan? terlalu beban ya. Iya, kebayang aja gitu kayak, kita ngelihat gara-gara Mr. Beast kita jadi tahu budaya mereka kan. Ya, desain rumah luar tuh kayak gimana gara-gara nonton konten Mr. Beast. Mereka biasa makan apa sih, snack-snack mereka apa sih, olahraga mereka apa yang mereka suka, fashion mereka kayak gimana. Semua tuh gara-gara konten kan. Iya. Nah kemarin pas ngobrol sama Dokter Tirta bilang bahwa satu-satunya menurut Dokter Tirta, menurut satu-satunya chance kesempatan supaya kita bisa survive Indonesia ini adalah kita harus kuasain intellectual property. Karena SDA tuh bisa habis, alam tuh bisa habis, tapi intellectual property itu punya potensi untuk Indonesia, untuk Gen Alpha, Gen Z gitu kan. Nah aku cuman ngebayangin kalau kita mulai dari nol lagi, orang yang subscriber masih nol, terus disuruh mikirin ke situ, ya nonsens lah. Tapi kalau misalnya orang-orang kayak Mas Yudis yang udah di atas, ya selain nembakin Indonesia, tapi nembakin luar. Di bayangan aku kan, wah keren banget. Ibarat kata brand Indonesia mau keluar aja nih. Kita mau ekspor brand keluar, jalurnya jadi udah ada. Kan dari dulu selalu gini nih, kita punya brand. Founder sih punya brand. Terus mau ekspor nih ke Malaysia, ke Filipina. Tapi kita belum punya pembeli di situ. Gimana cara kita marketingin? Akhirnya kita pakai content creator sono. Tapi kalau udah ada Mas Yudis nembak ke negara-negara mereka, kita punya produk. Kita mau ekspor kabel ke Filipina, ke Malaysia, ke Taiwan segala macam. Udah lewat Mas Yudis aja. Orang Mas Yudis punya channel, ya di Indonesia 22 juta, di Filipina mungkin sesuai populasi juga kan. Ya di Filipina cuma 2 juta lah. Atau di Malaysia 5 juta. Tapi udah oke banget itu. Kita daripada capek-capek, udah satu orang aja lah. Ini langsung dapat ini bisa brandnya keluar lagi kan. Itu keren banget Mas. Ya, malah kalau lihat di analitik itu ya, itu kalau nggak salah ya, itu 3% tuh yang nonton gue dari Malaysia bro. Jadi emang sebenarnya itu ada opportunity-nya ada. Iya. Gitu. Cuman ya manage-nya itu butuh sumber daya lah. Iya. Butuh SDM lah. Ya.
gitu. Menarik itu, menarik. Atlet yang kemarin menang Olimpiade itu membanggakan. Ya. Tapi orang tuh banyak nggak ngeliat bahwa konten kreator itu sebenarnya punya potensi untuk membanggakan Indonesia tuh sama besarnya lah at least. Seperti atlet yang menang emas. Karena kesannya kan konten kreator tuh sering dianggap konten kreator dikit-dikit minta red card. Udahlah barter aja gitu-gitu kan, kemarin juga lagi viral tentang itu. Tapi poin aku adalah yang aku lihat, lah orang-orang kayak Mas Yudi sini lah salah satu opsi dari sangat sedikit opsi buat bikin Indonesia dikenal sama negara luar. Ya salah satu tadi lah, itu baru hal sederhana cuman ngedubbing konten. Karena faktanya detik ini di negara kita nih, mungkin pada detik ini kalau kita buka YouTube trendingnya ya itu konten luar yang didubbing. Iya kan? Nah di situ aja. Nah sama selanjutnya gini Mas, kalau misalnya brand mau masuk ke content creator manapun. Dalam konteks ini misalnya ke Mas Yudis. Ya. Tadi Mas Yudis sudah bilang lebih efektif kalau Mas Yudis yang bantu pikirin. Dan dia lebih cair untuk fleksibel. Tapi apakah tipe konten misalnya kan katakanlah storytelling. Apakah tipe satu konten storytelling ini bisa dipakai terus-terusan sama beberapa brand? Atau apa sebaiknya kalau dia pakai content creator yang berbeda, untuk satu kampanye dia punya 5-6 content creator, itu kontennya sangat berbeda. Satu storytelling, satu review, satu apa? Atau seperti apa Mas? Kalau menurut gue pribadi ya lebih baik berbeda. Karena itu adalah persona dan karakter konten dari si kreator itu. Gitu. Jadi kalau misalkan memang dia selalu review ya lebih bagus review misalkan. Jadi kalau dipaksakan malah nggak jalan nanti campaign dari brandnya. Harus ngikutin karakter dari si kreator itu. Menarik. Terus tadi Mas Yudis ada ngomong tentang short YouTube itu. Kalau bisa di bawah 3 menit, kalau bisa di bawah 1 menit. Tapi kalau tentang frekuensi, apakah mitosnya benar? Kalau bisa sehari 3 kali posting atau lebih banyak posting lebih bagus? Oke. Atau gimana sih Mas? Nah ini pertanyaan bagus banget. Ini sering ada orang tanya ke gue ya. Kalau terutama di acara seminar-seminar gitu. Nah ini pendapat pribadi gue. Jawabannya adalah balance. Menarik. Ya, jadi kalau gue nggak mau jawab, harus upload sehari 3 kali shorts gitu ya. Atau cukup seminggu sekali tapi bagus banget gitu. Karena nggak ada patokan bagus bro. Yang bilang bagus itu siapa? Apa patokannya? Apakah cinematic look? Enggak juga tuh, kadang yang viral tuh pakai HP biasa gitu. Terus apa? Lighting? Enggak juga, kadang di luar nih outdoor nggak ada lampunya bahkan gitu. Jadi apa patokan sebuah video bagus? Tidak ada, yaitu isinya bro. Apa yang disampaikan itu sekarang eranya. Menarik. Karena ini dunianya sosial media. Kalau kita mau ngadu di, misalkan lu garap video wedding ya gitu ya, industri wedding. Ya ada nih cinematic look misalkan. Tapi kan kalau ini sosial media bro. Jadi gadgetnya, gearnya nggak penting ya. Misalkan lightingnya nggak penting. Terus lokasinya nggak penting. Apa? Maka ceritanya yang penting bro. Isi yang pesan yang mau disampaikan. Menarik. Gitu ya. Gitu. Kendalanya lighting tuh bisa kita beli Mas. Benar. Kamera bisa dibeli. Ya. Nah isi konten itu yang susah. Nah, jadi kalau ditanya lebih penting mana nih, misalnya quantity sehari upload 3 atau sedikit tapi quality. Jawabannya adalah sebanyak yang terbaik kita bisa bro. Oke. Kalau menurut kita, gue tuh bisa sehari 1, oke. Menurut gue bagus. Ya udah sehari 1, tapi itu dibuat konsisten. Lu setiap hari yakinkan 1. Kalau misalkan lu bilang, kita bisa nih sehari 3. Ya udah lu bikin tiap hari 3 gitu. Tapi harus dengan quality yang terjaga. Jangan sampai karena tiap hari 3 ya asal-asalan jadi receh. Itu percuma juga banyak. Nah makanya kalau TV, kita lihat TV misalkan di YouTube gitu ya. Itu mereka bisa upload 20.000 konten, ada yang 40.000 konten. Karena punya bank TV, konten mereka. betul, mereka punya source-nya, manusianya ada, modal duitnya ada. Tapi kan kita lawannya individu, nggak bisa seperti itu. Ya. Jadi turunin aja kualitinya, kuantitinya diturunin, tapi sebaik yang kita mampu. Gitu. Kalau lu bisa 1 ya 1, bisa 3, bisa 3, bisa 10 dah. Asalkan dijaga. Dari sudut pandang Mas Yudis, apakah betul orang Indonesia ini sebenarnya juga jenis konten yang disukai ya seperti jenis konten yang ada di luar, tinggal kita copy paste, atau kita harus membuat jenis konten yang sangat berbeda? Nah, sebenarnya kalau lu tanya gitu, gue rasa tuh mirip-mirip sebenarnya, rada mirip. Jadi dari luar sampai sini tuh aplikasinya sama aja. Cuman jujur, gue ngerasa market Indonesia ini yang big marketnya ya, majority itu ada di menengah ke bawah. Makanya banyak konten akhirnya receh. Karena demand-nya di situ bro. Kalau kita ngupload yang receh, view-nya gede. Makanya gue berani bertaruh kalau Founders Theory nih. Kita ngobrol serius. View-nya gak bisa 10 juta, 100 juta.
almost impossible lah gitu. Karena yang mau belajar, yang punya ambisi, lihat masa depan, positive thinking itu nggak banyak. Ya. Tapi kalau lu kasih hiburan receh-receh, joget-joget aja tuh banyak yang nonton, bisa juta-jutaan. Iya. Ya kan, lu mau nggak Aditya nih joget-joget bisa jutaan yang nonton. Iya. Nah kalau itu di market, tapi kalau lu tanya di konten, sebenarnya rada mirip lah. Kayak kehidupan artis di Amerika ada, di sini juga ada. Review gadget apa teknologi di Amerika ada, di sini juga ada. Sebenarnya mirip lah bro. Kalau gitu aku butuh bantuan insight dari Mas Yudis. Kalau gitu kira-kira kita tuh baiknya kalau kita lagi mau bikin akun atau kita lagi mau fokusin akun kita nih, kita ngelihat negara mana kontennya Oke. kira-kira yang bakal Oke. ngebantu kita sejenis sama rakyat kita nih. Betul. Jadi gampang banget. Yang paling banyak user internet, paling banyak sosial media dan kreator dan penontonnya adalah Amerika, India, Brazil, Indonesia, itu aja. Jadi hanya pelajarin dari Betul. si Amerika, Brazil, Brazil sama India. India, sama Indonesia, udah itu aja. Itu sebenarnya ada top 5 tapi gue lupa. Jadi itu 4. Nah ini penyakit ya. Kebanyakan orang Indonesia kalau bikin konten itu nyonteknya teman sendiri. Oh iya. Itu sering banget terjadi di semua niche. Iya. Misalkan nih ada yang upload review mobil ini, temennya ntar ngupload review mobil itu juga gitu. Sama, lu misalkan ini nih yang banyak di dunia lu misalkan review buku deh. Iya. Ya misalkan nih Buku ini gitu ya. buku misalnya 5 AM Club gitu. Nanti sebelahnya ngupload buku yang sama, sebelahnya ngupload buku yang sama. Buku kan banyak banget bro. Iya. Kenapa harus buku itu gitu? Iya, exactly. Nah itu sama di gua misalkan di challenge. Gua bikin challenge misalkan. Yang itu yang Nanti bola ya. orang lain bikin yang sama, orang lain bikin yang sama, orang lain bikin yang sama. Why? Kenapa nyonteknya ke teman sendiri gitu? Lu bisa nyontek ke India, lu bisa nyontek ke Brazil, lu bisa nyontek ke Amerika. Which is di sana banyak banget creator. Iya. Nah itu yang gue selalu terapin sampai hari ini. Iya. Gue selalu nguliknya itu dari negara-negara tersebut. Exactly. Ya, jadi banyak konsep yang gue yakin gue bawa pertama ke Indonesia. Iya, Pada betul. akhirnya masif. Betul. Pada akhirnya. Ya pada akhirnya sih kita akan selalu meniru sebuah konten. Ya. Tapi kenapa harus niru sesama Indonesia yang Bener. ya udahlah, maksudnya itu udah konten udah viral juga. Sebenarnya potensi viral tuh masih banyak banget. Makanya tadi aku tanya negara karena aku sangat yakin konten-konten Mas Yudis dan beberapa konten creator itu fresh karena ambil dari luar tapi diadaptasi lagi sama Iya. orang Indonesia. Jujur gue emang banyak banget ngulik dan terinfluence dari negara-negara tadi. Amerika, Brazil, India. Kita lihat dari situ. Kalau ngomongin konten creator di Indonesia, kira-kira tokoh-tokoh nama siapa aja yang Mas Yudis respect? Aduh. Gue nggak bisa mengkategorikan ini konten creator atau artis atau apa. Iya. Pokoknya dia punya akun YouTube-nya Mas Yudis respect. Oke. Gue sampai hari ini mengidolakan dan respect lah istilahnya ya. Sama beberapa nama. Pertama Raditya Dika. Oke. Ya. Kedua adalah Deddy Corbuzier. Oke. Ketiga adalah siapa lagi ya berarti ya? Radit, Deddy, Raffi Ahmad mungkin. Oke. Ya mungkin itu 3 nama Tiga yang itu bisa. ya. Kalau dari luar negeri. Dari luar negeri banyak banget lah bro. Ya, yang top of mind aja. Top of mind ya Yang pasti respect. kalau di niche gue Mr. Beast lah. Oke. Ya pastilah. The one and only udah. Yang top of mind udah dia doang tuh ya. Yang gue suka lagi ya Mark Rober. Oke. Itu dia, lu kenal dia gak? Tahu, pernah nonton? Enggak. Mark Rober. Mungkin Itu- kalau lihat mukanya pasti iya, dia berseliweran. ex NASA, Oke. ex Apple, dan dia jadi content creator. Oh. Lu bayangin, Gila ex ya. employee NASA jadi content creator, isinya bagus banget bro. Itu banyak sih kalau di luar negeri. Ya Menarik. mungkin Mark Rober, ada sekarang yang lagi top banget Ryan Trahan itu lagi Oke. naik. Menarik. Mas Yudi sendiri sebenarnya nge-YouTubean gak sih setiap hari? Maksudnya Nonton. penikmat konten Nonton nggak? YouTube gitu. Hah. Lebih ke sosmed apa yang Mas Yudi nikmatin? Eh, Atau malah enggak? Soalnya kebanyakan aku lihat kan ada beberapa konten creator ya kalau katanya, "Bro, gue sendiri udah mungkin karena dia hidupnya buat konten, akhirnya dia juga udah capek dia nggak nonton gue lagi." nonton. Gue sangat setiap hari gue nonton YouTube dari mungkin 2007 tuh gue hobinya nonton YouTube sampai sekarang. YouTube ya, lebih daripada TikTok, Instagram. YouTube lebih banyak menghabiskan watch time gue. Kalau IG ya buat sekedar lewat. TikTok jarang sekali gue. Kalau YouTube yang Mas tonton biasanya lebih ke arah edukasi Oke. atau hiburan-hiburan Ada atau dua yang ngambil gue tonton. inspirasi aja tuh. Ada 2. Kalau YouTube satu pastinya buat hiburan. Yeah. Gue suka nonton stand up comedy lah dan sebagainya lah. Atau review-review juga gue nonton. Sama yang edukasi. Salah satunya Founders Theory dong. Aduh, asik. Kita Gue yang tuh nonton lu awalnya dari lu diundang podcast di sebelah.
Sebelah yang mana? Kasih Solusi, Magna Talks? Ya adalah, ya itulah. Itu pokoknya. Ya gue nonton dua-duanya. Oh, wow. Ya gue nonton Adit dari 2 podcast itu. Terima kasih. Terus akhirnya gue Mas Yudis. lihat di Founders Theory, nggak nyangka ya akhirnya bisa hadir di sini. Soalnya ini memang kalau disebut foundersnya YouTuber Indonesia pasti Mas Yudis kagak mau. Karena banyak Oh founders iyalah, YouTubers di ya. atas kita ada yang senior Iya. banyak. Jangan. Tapi yang aku suka adalah Mas Yudis itu yang relevan dan sejauh ini hampir nggak ada kontroversi. Nah, kalau nggak ada kontroversi itu gue belajar sama Raditya Dika ya. Jadi dia sampai sekarang. Jadi kenapa tadi Iya, gue iya, sebut Dedi, Radit sama Raffi. Mereka 3 idola gue, role model yang sudah berhasil melewati industri Iya. lebih dari 20 tahun mereka. Iya, benar. Ya, dan salah satunya Radit yang selalu aman. Jadi gue belajar lihat dia, oh gitu ya polanya ya. Gue coba, tapi jadi nggak bisa top tier sekali loh bro. Karena kita kan maunya aman terus. Sedangkan iya. kalau lu mau di atas ya itu pasti balancingnya sama resiko. Tapi mas itu aman tapi top 12 gitu. Itu kan jarang. Maksudnya kalau kita mau itu ya lihat aja dah. Yang top 1 sampai top 11-nya mungkin itu banyak kontroversinya. Ya mungkin kalau Just No Limit mungkin aku nggak tahu deh. Kayaknya nggak ada kontroversi juga dia. Tapi itu cukup besar karena dia games gitu ya. Ya. Menarik. Mas Yudi sendiri kan kontennya banyak warna. Kadang-kadang challenge. Betul. Kadang-kadang sulap. Kayaknya masih sulap juga masih dibikin lagi mas ya? Masih sesekali ya. Nah, itu apakah Mas Yudis ngerasa itu efektif untuk jangka panjang atau sebenarnya sekarang ini sambil nyari segmentasi yang baru yang mungkin masih belum srek atau emang begini segmentasi pengen banyak warna? Oke, gue bisa jawab dari 2 sudut pandang. Yang pertama adalah secara bisnis itu yang gue lakukan tidak bagus. Karena tidak ada niche-nya. Jujur gue mengalami kesulitan ketika gue melakukan bisnis. Brand atau produk yang masuk itu akan bingung. Karena Yudis ini sebenarnya apa sih gitu. Apakah magician, sulap, ataukah family, atau apa. Atau kids, atau apa gitu. Secara bisnis tidak bagus. Makanya kenapa subscriber gue bisa 22 juta. Salah satunya itu karena gue ngerangkul banyak segmentasi market. Ya. Tapi secara awareness ini gede banget. Nah makanya banyak brand-brand yang tap in ke gua itu akhirnya yang general. Let's say kayak provider telepon, komunikasi. Air minum Cleo. Air minum, gitu ya. Ya itu general siapapun usia berapapun minum gitu ya. Betul, jadi yang masuk ke gua pada akhirnya brand-brand yang sifatnya iya juga general. Ya. Iya kabel makanya ya. Ya kalau kabel ya niche lah dia. Ya enggak, tapi kan kabel kan bisa dipakai sama semua Ya. kalangan gitu ya. Ya. Jadi kayak gitu, jadi nggak bisa yang spesifik misalkan handphone tertentu, ini tertentu, Oh, iya, susah. iya. Jadi yang masuk itu rata-rata produk-produk yang general. Menarik. Kayak gitu. Nah, itu kalau dari sudut pandang bisnis. Ya, tadi apa ya? Tadi sorry. Kalau Nah, yang kedua, ya itu mungkin secara awareness bisa gede banget. Kalau ditanya ke depan, akan mencari niche tertentu. oh sorry gini. Sudut pandang gue yang kedua ya adalah diri kita sendiri. Jadi perlu dipikirkan personality kita ketika membangun YouTube channel itu. Nah, jujur nih, orang nggak tahu. Kepribadian gue sendiri itu suka berbagai hal. Oke, itu memang kepribadian Mas Yudis Betul, gitu ya. bisa ditanya dengan teman-teman yang lain, Iya, tanya ke istri gue yang paling sadar, gue tuh suka banget ngelakuin berbagai hal berbeda, mencoba hobi-hobi baru, Iya. mengkoleksi banyak barang. Iya. Lah itulah Yudis sebenarnya. Nah, Maka iya, jadi sebenarnya apa adanya ya begitu ya. betul, makanya gue tuh sebenarnya pernah down bro. Gue pernah down karena kok gue ngerasa kok konten gue terlalu random. Gue itu konsultasi ke salah satu konsultan brand. Wow. Ya ada, dia sekarang jadi content creator top juga. Iya. Dia punya kerjaan brand consultant. Ya, disebut juga nggak apa-apa Mas. Nggak kalau enak disebut. lah gue lah. Terus gue konsultasi ke dia. Terus dia bilang dengan berbagai macam-macam obrolan, salah satu poinnya dia bilang yang penting lu nyaman nggak gitu. Nah itu akhirnya menggetarkan hati gue. Ya udah ini yang gue nyaman ya udah terserah gue. Jadi masyarakat nganggap gue niche-nya apa terlalu random nggak apa-apa. Tapi gue happy. Iya. Nah kayak kita kemarin, ini baru kemarin nih. Kita sehari ngonten 3 ya. Pagi berenang. Lu bayangin pagi gue berenang. Sore gue naik kayak. Oke. Malam kita balap go-kart. Jadi itu 3 hari yang berbeda. Dalam 1 hari. Iya, Tapi iya. gue fun, gue Iya, happy. Karena itulah ngelakuin. Yudis Ardana Ya itu gue. sebenarnya ya. Maka kalau dilihat channel gue, kita bikin bahasa namanya keseruan. Nah makanya kalau ditanya Yudis itu apa sih? Keseruan, udah gitu titik. Iya, bener. Terserah gue gak masuk ke niche mana-mana gak apa-apa. Iya, yang iya, penting iya. di gue seru aja. Menarik. Tapi somehow ya kalau kita ngomong misalnya tadi Mr. Beast. Ya yang lebih random dari itu yang dude perfect tuh yang lempar-lempar barang masuk juga. Itu sebenarnya kalau ngomongin secara bisnis ya, seharusnya brand tuh agak susah tap in. Ya kan maksudnya nih gimana caranya kita mengkategorikan siapa penonton yang suka lempar-lempar barang masuk gitu. Banyak, dia masuk ke mungkin kids sampai remaja.
Jadi Iya. yang masuk ke dia nerf kayak gitu-gitu. Iya. Tapi kan maksudnya jadinya juga sangat luas kan. Tapi Iya. di luar juga terjadi. Ya kayak Mr. Beast itu ya selalu bisa. Tapi kan artinya faktanya yang nguasain global ya adalah yang banyak randomnya sih. Nah, gue tuh coba-coba aja sih kayak mungkin ini berangkat dari dulunya gue yang sangat introvert. Dulu gue tuh super introvert sampai kuliah. Akhirnya mungkin ini secara kejiwaan gue berpikir, kayaknya kalau gue bisa ini keren ya. Kayaknya kalau gue bisa ini keren ya. Itu yang mendasari gue akhirnya belajar sulap, gue belajar main alat musik, gue belajar main skateboard, gue belajar main macam-macam. Karena dulunya super introvert. Betul, dan gue ngerasa, wah gue nggak bisa apa-apa. Tapi kalau gue bisa skateboard tuh gue bisa loncat-loncat terbang, kayaknya keren deh, ya kan? Gue kayak bisa main drum, duduk, itu kayak keren deh. Karena gue belajar, gue coba-coba berbagai hal. Ternyata mungkin gagal, coba lagi yang lain, gagal, coba yang lain. Kalau gue hampir, lu sebut semua kegiatan kayaknya gue udah pernah deh, kecuali diving yang belum. Menarik. Dan next akan diving. Tapi lu sebutin satu kegiatan, Ya. mungkin gue udah pernah kontenin. Iya. Ini menarik karena ya tadi aku ada gambaran bahwa kalau ngomong keseruan di Indonesia tuh banyak keseruan. Ngomongin eksplorasi alam keseruannya juga gila-gila. Aku hanya ngebayangin kalau bisa gitu ya orang luar negeri tuh kalau kita ngeliat negara luar kita ngeliatnya muka Mr. Beast. Kalau orang ngeliat Indonesia ngeliatnya muka Mas Yudis. Janganlah, malu saya. Supaya kita jadi bisa explore. Maksudnya konten-konten Mas Yudis itu isinya adalah kekayaan Indonesia. Oh ini keseruan di ya muter lah. Ibaratnya kalau Kemenparekraf orangnya ada nonton di sini ya kan. Nah itu betul, kemarin gue baru abis kontekan sama salah satu dari Kemenparekraf. Gue mau coba cari izin Iya. supaya gue bisa keliling Bali ke destinasi wisata. Jadi kan kita sekarang istilah orang gini ya, makin tinggi pohon makin kencang anginnya katanya Iya, gitu ya. Di 22 juta subscribers ini punya tanggung jawab yang lumayan besar bro. Iya. Kayak lu dari tadi nyinggung-nyinggung kayak apa? Indonesia terus. Betul, beban gue makin bertambah ya kan. Jadi kemarin gue udah ngelakuin, kita udah dapat kontaknya dan sudah ada jalur. Kedepan mungkin kita akan angkat banyak destinasi wisata dimulai dari Bali. Oh, keren. Jadi kita harus cari izinnya supaya bisa syuting. Kita mau kontenkan Uluwatu kita bisa angkat, Tanah Lot kita bisa angkat, Lovina kita bisa angkat dan Iya. sebagainya. Kedepan harus punya karya-karya seperti itu. Kenapa bro? Awalnya gue nggak sengaja nih ketemu Dubes, ya kan? Bukan Dubesnya langsung tapi timnya. Dia bilang, di negara saya banyak loh yang nonton kamu gitu. Exactly. Kita sebut aja ya, negaranya adalah Hong Kong. Ya. Karena di sana banyak TKI, warga negara Indonesia juga banyak kerja di situ dan sebagainya. Dia bilang, minta dong link video kamu biar saya share sana. Ada puluhan ribu loh warga saya, dia bilang gitu. Mampus gue share yang mana ini gitu kan, video gue masa lu tahu kan gelindingin bola, masa di share ke Hong Kong gelindingin bola bro, nggak worth it, nggak gitu ya, worth to watch banget, rugi gitu. Nah akhirnya gue di situ berpikir, wah ini perlu something yang membanggakan. Iya. Jadi kita coba-coba, kita lagi belajar terus bro, saya bikin lagu, saya bikin web series macam-macam. Iya. Nah, setelah ini kita akan bikin dokumenter Bali. Jadi kita akan kelilingin Iya. destinasi wisata. Walaupun ibarat kata sebenarnya kalau di bayangan aku ya, kalau ibarat kata yang tadi Mas Yuris bilang juga, kalau konten terlalu serius kadang-kadang viewersnya juga agak berat gitu kan. Harus diselingin. Iya. Jadi, Balance tadi ya. Nggak bisa kalau lu misalnya lu pemain receh, oke lu punya Iya. views, terus mau di bawah terus. Iya. Mau sampai kapan gitu Iya. loh? Akan ada lagi orang lain. Iya. Jadi kita harus bisa balance lah antara kehidupan sosial, relationship dan sebagainya. Iya. Terutama juga dengan yang serius ya kayak government, Iya. dengan teman-teman seperti Adit yang kontennya misalkan edukasi gitu ya. Kita harus punya balance-nya lah. Iya benar-benar. Nggak bisa lah mau. Dan lu juga bro, misalkan di Founders Theory, let's say misalnya ini kontennya edukasi ya. Oh. Too serious not good bro, misalnya Iya, menurut iya, gue iya, ya. iya. Harus ada something, ada yang funnya juga. Iya, Misalnya lu bisa buat challenge gitu Iya. atau apa. Aku pernah bikin TikTok. Itu ngumpulin 100.000 followers hanya dalam waktu 2 minggu. Itu tapi waktu itu ngerjain buat brand. Aku bikin buat itu bagi-bagi duit, tapi pakai games gitu-gitu juga. Misalkan lu bisa mulai misal kayak gini, ada talk show. Terus terakhir sebelum kita closing, Bapak saya kasih jawab 5 pertanyaan cepat. Sesimpel itu aja. Nanti iya. itu bisa dipotong, diupload di konten vertikal. Jadi ada fun-funnya juga. Sama kayak apa tuh Ellen ya. Ellen kan dia jadi ada gamesnya, ada apa. Kayak gitu dia ngundang magician disuruh perform, dia ngundang stand up comedian disuruh stand up. Tapi dia akan ngulik secara kehidupan dan bisnis gitu. Menarik. Kayak gitu ya gue rasa, karena orang kalau terlalu serius juga Iya. penat, Iya, butuh iya. sedikit hiburannya. Benar. Thank you. Sangat apresiasi. Ya. Mas Yudis, hari ini kita udah ngobrol banyak dan saya pribadi ngerasa pebisnis di sini pasti sangat ngerasa terbantu. Dan yang lebih penting adalah tadi key takeaways yang saya dapat ya. Pebisnis jangan maksain konsep brief untuk campaign ke content creator. Karena biarin content creator yang explore sendiri. Tapi jangan salah, nanti gue disalahin. Jadi secara campaign itu nggak boleh kita
ubah. Objektifnya kan Betul, ya nggak kita objektifnya ganti. yang penting objektifnya kita dapat, kita nangkap, pembawaannya atau kontennya yang bisa kita olah. Iya, objektifnya sesuai sama kepentingan brand, tapi cara bentuk ngolahnya mau ngomongnya apa atau jenis kontennya apa disesuaikan content creator karena content creator yang lebih ngerti penontonnya. Betul. Nah yang kedua, gimana pun kalau kita ngelihat industri Indonesia, industri kreatifnya ini seharusnya punya potensi buat keluar. Maka ini juga panggilan buat content creator kalau misalnya nonton ini juga, kalau kalian ngerasa bisa at least ngedubbing sesimpel itulah, ngedubbing konten kalian buat ke negara-negara sekitar lah, Asia Tenggara aja dulu. Atau Asia Pasifik sedikit lebih luas. Menurutku itu akan jadi lebih menarik karena itu cara mempromosikan budaya Indonesia. Walaupun kontennya sereceh apapun. Nggak perlu terlalu sampai sekeren itu gitu ya. Kan kadang-kadang Dalopes bersaudara tuh bikin kontennya emang keren banget. Kadang-kadang kita jadi kayak wah gila kalau konten gue gak sebagus ini kayaknya gue gak layak nih. Iya benar. Ya enggak lah, Mr. Beast dan segala macam itu juga dia bikin konten di dubbing ke Indonesia terus trending mulu, isinya dia terus gitu. Padahal cuma challenge apalah makan apa yang lucu-lucu gitu-gitu doang kan. Nah kita pengen juga kalau kayak gitu, kenapa enggak challenge mukbang Indomie misalnya gitu, makanan khas kita atau sate Padang. Ya kan mukbang sate Padang tapi dalam bahasanya orang Hong Kong. Jadi orang Hong Kong juga what sih nggak tahu juga tuh ngomong apa itu makanan apa ini. Oh sate Padang, tertarik juga gue ngeliatnya. Ternyata malah jadi buka gerai payakum buah di sana gitu kan, kita nggak tahu lah. Tapi poinnya key takeaways yang aku dapat hari ini itu, thank you banyak Mas Yudis. Mas Yudis mungkin kalau boleh ini kamera Mas Yudis secara singkat aja disampaikan kepada content creator yang mau memulai tapi ngerasa ini udah terlalu sulit untuk memulai jadi content creator atau dulu pernah memulai tapi sekarang udah stuck. Jadi ini prosesnya stagnan. Ini ibarat kata apa saya tinggal aja nih akun, apa saya jual aja nih akunnya. Nah silakan Mas Oke, Yudis. saya percaya kita harus punya tujuan dulu. Jadi misal kita punya tujuan ada bisnis di belakang ya. Itu kita nggak usah terlalu yang besar-besar banget. Cukup di niche kita, tapi kita punya backupan dari si bisnis tersebut. Namun kalau seperti saya pribadi yang belum ada bisnisnya, bener-bener startingnya dari content creator, mengandalkan AdSense, endorsement dan yang lain, kita harus bisa ikut adaptasi mengurangi idealisme. Jadi kalau di saya 30% aja saya pertahankan. 70%-nya itu ikut market. Jadi kalau misalnya orang ngata-ngatain saya bilang konten Mas Yudis receh gitu. Saya juga bisa bikin yang bagus. Tapi kan gak ada yang nonton, percuma gitu ya. Karena saya ada di ranah ini. Kehidupan saya bertanggung jawab sama keluarga, sama tim. Itu dari AdSense, dari endorsement dan teman-temannya. Makanya kita sekarang punya channel member, kita punya banyak lah. Ya, tapi kalau misalkan teman-teman content creator yang ada backupan bisnisnya, menurut aku nggak usah seperti aku. Cukup kecil aja follower, subscriber nggak usah gede-gede, cukup niche. Tapi bagaimana cara kamu bisa merubah itu menjadi menjalankan bisnisnya itu. Ya, menarik. Thank you banyak Mas Yudis udah datang ke Founders Theory. Bye Fox.